Wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Bu Guru kembali lagi akan belajar bersama kalian, terutama materi tentang daur hidup dan metamorfosis hewan. Oke, apa itu? Makanan apa itu? Kita pelajari sama-sama ya. Nah, kalian lihat di situ ada life cycle of a chicken. Life cycle atau daur hidup dari ayam. Pertamanya itu dari embrio atau calon bayi, terus menjadi dari telur, terus menjadi rami, menjadi embrio, lalu menetas menjadi anak ayam, terus ayamnya lama-lama menjadi dewasa. Lalu ada juga daur hidup kucing. Tadinya lahir masih kecil, terus semakin besar, dan menjadi dewasa. Itu namanya daur hidup. Daur hidup adalah salah satu proses kehidupan dalam manusia ya. Kita ingat lagi bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Seperti kita ya manusia, tadinya kecil, tadinya bayi, terus jadi anak-anak SD, jadi SMP, SMA, terus kuliah, menikah, bekerja. Itu namanya daur hidup. Setiap makhluk hidup, mulai dari manusia, tumbuhan, baik juga hewan, semuanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir hingga dewasa. Fase atau tahap-tahap dari lahir, lalu tumbuh menjadi dewasa dan kemudian menghasilkan keturunan, hingga mati disebut daur hidup. Daur hidup itu adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup ya. Daur hidup itu jadi tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak berubah bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Daur hidup itu ada yang tanpa metamorfosis dan ada yang dengan metamorfosis. Daur hidup yang tanpa metamorfosis, contohnya hewan yang punya daur hidup tanpa metamorfosis itu cirinya sejak lahir memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya, contohnya kucing. Kucing itu tidak bermetamorfosis ya, karena lahir sudah berwujud kucing. Hanya saja kucingnya kecil. Nanti sebentar lagi kalau sudah dewasa agak besar. Habis itu membesar lagi, semakin besar. Itu namanya daur hidup tanpa metamorfosis. Yang selanjutnya adalah daur hidup dengan metamorfosis. Ciri-ciri hewan yang memiliki metamorfosis atau melalui metamorfosis itu saat lahir bentuk tubuh mereka berbeda dari ibunya. Berikut ini ya. Ada pertumbuhan manusia. Manusia itu tadinya itu menikah lalu akan menjadi orang bayi kecil, melahirkan bayi ya. Setelah itu kalau bayi tumbuh besar akan menjadi lebih besar, lalu remaja, menjadi dewasa dan menjadi tua. Itu bentuknya sama yaitu orang ya. Lalu mati itu adalah pertumbuhan manusia. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan kecoa. Kalau kecoa atau kecoro itu memiliki tadinya itu telur, terus berubah jadi nimfa, setelah itu menjadi nimfa yang lebih besar, terus menjadi dewasa. Setelah dewasa itu sudah memiliki sayap dan semakin dewasa sudah bisa bertelur. Itu daur hidup kecoa. Selanjutnya adalah pertumbuhan kupu-kupu. Nah, kalau yang kupu-kupu itu adalah dari telur lalu menjadi larva atau ulat, terus menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Jadi bentuk saat lahir itu berbeda dengan bentuk saat dewasa. Tadinya telur, terus akhir-akhirnya jadi kupu-kupu. Kalau manusia kan dari kecil sudah wujudnya orang ya, cuman semakin besar. Kalau kupu-kupu itu kalian pernah dengar lagunya kan? Telur-telur, ulat-ulat, kepopong kupu-kupu. Seperti itu ya, itu namanya daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu.
Kenapa disebut metamorfosis kupu-kupu? Ya karena bentuknya sangat berbeda. Tadinya telur, kok tiba-tiba jadi kupu-kupu cantik. Metamorfosis itu adalah proses daur hidup pada organisme atau makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup tersebut mengalami sejumlah perubahan mencolok dari saat lahir atau menetas ke bentuk dewasa. Contohnya, kupu-kupu. Tadinya itu kupu-kupunya berupa telur yang ada di daun. Terus lama-lama menjadi ulat, terus menjadi kepompong, terus setelah itu berubah jadi kupu-kupu. Itu kan beda banget ya. Tadinya telur, terus akhirnya jadi kupu-kupu. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan hewan yang melibatkan perubahan fisik dari fase telur, menetas, dan menjadi individu dewasa. Tahapan utama metamorfosis itu ada 4. Kalau metamorfosis itu pasti melewati telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan imago atau hewan dewasa ya. Larva itu ulat, pupa itu kepompong, sedangkan imago itu adalah hewan dewasa. Sekarang kita cari tahu ya perbedaannya apa sih antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Jadi metamorfosis itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu melewati tahap kepompong atau pupa atau gana. Bentuk saat kecil sangat berbeda dengan bentuk saat dewasa. Contohnya kalau kupu-kupu kan pernah jadi kepompong. Terus saat kecil bentuknya telur, saat dewasa bentuknya kupu-kupu. Sedangkan yang tidak sempurna itu tidak melewati tahap kepompong, tidak pernah menjadi kepompong. Dan saat kecil itu sudah mirip dengan ibunya atau sudah mirip dengan hewan dewasa. Nah, ini tadi ya, 2 jenis metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna itu contohnya katak. Katak itu ketika saat telur itu menetas itu bukan seperti katak, wujudnya beda. Wujudnya itu malah seperti seperti ikan. Ya, namanya kecebong atau berudu. Nama lain kecebong itu berudu ya. Jadi tadinya itu telur menjadi berudu, terus berudunya punya kaki, terus berudunya kakinya menjadi 4, lama-lama menjadi katak muda yang masih punya ekor, terus lama-lama menjadi katak yang tidak punya ekor. Jadi bentuk awal sama bentuk akhirnya beda banget ya. Itu namanya metamorfosis sempurna, alias sempurna sekali perbedaannya. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu tidak mengalami perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa. Coba kita lihat tuh. Yang belalang. Belalang itu tadinya telur, terus menetas jadi belalang kecil. Lama-kelamaan agak besar, makin membesar, semakin membesar, lalu menjadi belalang yang dewasa. Tidak ada perubahan bentuk. Ajeg saja bentuknya seperti belalang, hanya saja ukurannya berbeda. Tadinya kecil, lama-lama makin besar. Itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini contoh lain ya, di gambar yang lain. Contoh metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Tadinya adalah telurnya diletakkan di daun-daun. Coba kalian pasti sering ya menjumpai ada bulat-bulat kecil di atas daun. Itu bisa saja adalah telur dari kupu-kupu. Setelah beberapa lama telurnya akan menetas menjadi ulat. Lama-lama ulat itu akan diam terus dan terbungkus menjadi kepompong. Lalu kepompong itu lama-lama akan menjadi tua dan matang. Setelah itu akan keluar sebagai kupu-kupu. Itu namanya metamorfosis sempurna. Bentuk awal dan akhirnya sangat berbeda. Nah, di samping itu ada gambar metamorfosis tidak sempurna. Contohnya capung. Capung itu dari kecil itu sudah mirip ibunya. Hanya saja ukurannya yang berbeda. Maka jika ciri-cirinya dari lahir sudah mirip ibunya, itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Ini contoh lain. Metamorfosis sempurna itu kupu-kupu ya, seperti tadi biar semakin hafal. Dari telur menjadi ulat atau larva, terus menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa.
Pada fase mana, pada tahapan mana yang mereka itu diam saja? Pada tahap kepompong atau pupa. Di sebelah kanan ada contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Dari kecil hingga besar bentuknya sama. Namun hanya saja ukurannya berbeda, semakin lama semakin besar. Sekian ya penjelasan dari Bu Guru. Jadi manusia itu juga mengalami daur hidup ya. Dari anak-anak, dari bayi, terus menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa, remaja dulu, terus dewasa dan menjadi tua. Sedangkan kucing lahir itu sudah seperti ibunya. Kucing kecil, kucing agak besar, dan kucing besar. Terus ada juga hewan lain berupa serangga mengalami metamorfosis yang sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya bentuk awal sama bentuk akhirnya sangat berbeda. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna bentuk awal dan akhirnya sama atau mirip dengan induknya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan Bu Guru ingatkan, selalu kalian berkomentar ya supaya paham.